So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Juni tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan Juni ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Juni ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil atau dari rentang harga 1 juta sampai 1,5 jutaan. Oke, rekomendasi ini ada 4 ya. Pertama ini ada Itel S23. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp1.140.000. Chipsetnya lumayan kencang, pakai Union SoC T606. Storage lega di 128GB. Baterainya jumbo di 5000 mAh dan punya layar yang besar di 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz. Yang kedua ada Itel lagi, yaitu Itel P55. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.197.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang, pakai Union SoC T606, storage lega di 8/128GB, layar 90Hz dan baterainya juga gede di 5000 mAh. Yang ketiga ini ada Poco C65. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.454.000. HP ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G85, storage-nya di 6/128GB, baterainya gede dan kameranya punya resolusi 54MP. Terus yang keempat ini ada Poco M5, varian yang 4/64GB. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.450.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99. Buat RAM ini ada di 4GB dan internalnya ada di 64GB. Buat baterai ini gede ya, di 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 18W yang bikin HP ini menarik buat HP harga 1 jutaan kecil. Dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Poco M5 ya, karena tentunya dia tuh punya chipset yang lebih kencang ketimbang yang lainnya. Tapi perlu diperhatiin juga kalau Poco M5 ini tuh punya kapasitas RAM 4GB aja ya, jadi nggak ada pilihan yang lebih tinggi. Oke, next kalau buat kelas harga 1 jutaan gede atau dari rentang harga 1,5 sampai 2 juta, di bawah 2 juta kandidatnya ini ada 2 aja. Pertama ada Tecnopova Neo 3 yang harganya ini ada Rp1.575.000. Chipsetnya kencang, pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 8GB, internalnya lega di 128GB dan yang paling gokil baterainya ini punya kapasitas 7000 mAh yang badak banget. Dan terakhir ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.699.000. Chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128GB, layarnya 120Hz, udah support gyro hardware dan udah cukup enak nih buat diajak main game. Nah, di antara keduanya tadi aku paling suka sama Itel RS4 ya. Selain chipsetnya yang kencang, storage-nya ini juga lega jadi enak buat dipakai ngegame. Oke, lanjut kalau buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasiku ini juga cuma 2 aja. Pertama ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di 2 juta pas. Chipsetnya kencang, pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256GB, baterainya lega, ngecasnya kencang, terus layarnya juga udah 120Hz yang cakep ya. Ini Hot series yang berasa banget naik kelasnya. Terus yang kedua, ini ada Tecnopova 5 Pro. Harga HP ini ada di Rp2.349.000. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Dimensity 6080, storage-nya lega di 8/256GB, baterai 5000 mAh, speed ngecas ada di 68W, dan punya kamera yang punya resolusi 50MP. Di antara keduanya, aku tuh lebih suka sama Infinix Hot 40 Pro ya. Meskipun secara spek kalah, tapi harganya ini cuma 2 juta pas. Storage-nya udah lega banget dan ya tentu aja desainnya yang cakep. Oke, next buat harga 2 jutaan gede atau dari harga 2,5 sampai 3 juta, rekomendasiku ini ada 3. Yang pertama ini ada iQOO Z7X yang punya harga ada di Rp2.569.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 695, RAM-nya ada di 8GB dan punya storage yang cukup lega di 128GB. Buat layar emang masih pakai IPS tapi dia udah 120Hz, sedangkan buat baterai ini badak di 6000 mAh yang punya kecepatan ngecas ada di 80W yang udah super duper ngebut buat HP yang harganya ini masih di angka 2 jutaan. Yang kedua ada Technospark 20 Pro Plus. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.599.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Storage-nya lega di 8/256GB, layarnya lengkung AMOLED 120Hz dan cakep lah buat ukuran HP yang harganya masih di bawah 3 juta. Yang ketiga ini ada Infinix Note 40. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.650.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecas kencang, support wireless
charger, dan di paket pembeliannya kita juga dapat power bank wireless ya, yang mantep banget. Dan yang keempat ini ada Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.799.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya gede di 5000 mAh, ngecas kenceng di 67 watt, dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantap banget buat jepretannya. Nah, dari keempatnya aku tuh lebih suka sama Infinix Note 40 ya. Performanya kencang, terus fitur-fiturnya juga berlimpah, dan emang HP ini tuh sampai sekarang masih rame ya buat peminatnya. Oke, next, buat harga 3 jutaan, ini pilihannya ada 4. Pertama ada iQOO Z7X. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di 3 juta pas ya, ini di official store. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Pilihan storage-nya gede, terus baterainya badak di 6000 mAh, dan speed ngecasnya ini juga kencang di 44 watt. Yang kedua ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.582.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120 Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Yang ketiga ini ada iQOO Z7. Ya, meskipun udah ada penerusnya, tapi karena harganya semakin turun ya, jadi makin menarik juga. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.610.000 buat yang 12/256 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 782G. Baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt yang super duper ngebut. Terus yang keempat ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.705.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2, storage-nya lega banget di 12/256 GB, baterainya gede, ngecas kenceng, kamera 64 megapiksel OIS, layar AMOLED 120 Hz, fingerprint juga udah ada di dalam layar, dan ini HP yang cakep lah buat kalian yang nyari HP di bawah 4 jutaan. Dari keempatnya, aku tuh paling suka sama iQOO Z7X ya. HP ini tuh masih fresh, chipsetnya meski yang seri 6, tapi ya ini kencang dan udah 5G juga. Oke, lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4 juga. Pertama ada iQOO Z9. Harganya ini ada di 4 juta pas ya. Buat chipset ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya pilihannya lega, baterainya 6000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 80 watt. Terus yang kedua ini ada HP kencang juga dari Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro. Harganya ini ada di Rp4.130.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage-nya 8/256 GB, baterainya 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 45 watt. Buat yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A35. HP ini harganya ada di Rp4.427.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, layarnya cakep, kamera cakep, dan pastinya update-nya juga panjang ya, masih 4 tahunan dari sekarang. Yang keempat ini ada Vivo V30. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.794.000. HP ini bagus, layarnya cakep, curve AMOLED, 120 Hz, terus kameranya juga cakep buat hasilnya. Chipsetnya ya lumayan lembut dan enak buat dipakai. Cuma satu kekurangannya yaitu speakernya yang masih mono. Nah, dari keempatnya aku tuh paling suka sama Samsung Galaxy A35 ya. Ini udah lumayan kencang HP-nya, meski nggak sekencang iQOO dan Infinix, tapi di semua sisinya itu seimbang dan merata bagusnya. Oke, next buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ada Poco X6 Pro. Ya, HP ini harga termurah yang aku temuin di pasaran yaitu ada di 5 juta pas. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512 GB, dan punya layar AMOLED 1,5K 120 Hz. Terus buat fingerprint ini juga udah under display, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, dan kameranya 64 megapiksel OIS yang hasilnya ini lumayan cakep. Terus yang kedua ada Poco F5. Sebenarnya harganya ini ada 5 juta pas. Cuma karena goib ya, jadi ini dinaikin ya harganya sama tengkulak jadi 5,3 jutaan. Tapi ini masih bagus lah, meski value for money-nya agak menurun. Speknya sendiri ini benar-benar ngeri ya. Ini chipsetnya pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini chipset yang setara sama seri 8-nya Snapdragon. Terus untuk RAM ini juga lega di 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Buat layar udah AMOLED 120 Hz yang bikin betah juga buat dilihat lama-lama, dan baterainya ini juga jumbo di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Dan yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A55. Harga HP ini ada di Rp5.313.000. Chipsetnya pakai Exynos 1480, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya cakep, kamera juga cakep, paket lengkap lah buat HP mid-range harga 5 jutaan.
Dari ketiganya, aku tuh paling suka sama Poco F5 ya. Ini HP yang rasanya tuh udah kayak HP flagship, tapi dikemas ke dalam HP yang harganya ini HP harga mid-range. Cakep. Oke, lanjut buat harga 6 jutaan. Ini ada Samsung Galaxy S23 FE. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp6.840.000. Buat chipset ini pakai Exynos 2200. Terus layarnya pakai Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate 120Hz. Dan buat kamera ini ada 3 ya, yang punya konsistensi gambar yang bagus dan berasa banget di kelas flagshipnya. Sebenarnya bulan lalu itu ada Zenfone 10 yang juga masuk nominasi, cuma bulan ini harganya naik jauh jadi 8 jutaan. Jadi udah nggak worth it. Dan ada juga Xiaomi 13T yang harusnya punya harga 6 jutaan, tapi sekarang ini harganya gila, jadi 9 jutaan dan ini juga nggak worth it buat kalian beli. Next, buat harga 7 jutaan ini cuma satu, yaitu Vivo V30 Pro. Ya, HP ini harga termurahnya ada di Rp7.362.000. Chipset ini pakai Dimensity 8200. Desainnya cakep, layarnya juga cakep, dan yang pasti kameranya juga luar biasa cakep. Plus ada tambahan Aura Light yang bikin hasil foto di kondisi gelap pun ini ya jadi bukan masalah ya. Buat harga 8-9 jutaan, sayangnya ini juga masih belum ada ya di bulan ini yang menarik. Jadi langsung aja kita lompat ke harga 10 juta plus. Ini ada iQOO 12 yang harganya ini ada di 11 juta buat harga termurah yang aku temuin di online marketplace. Ini HP kencang dengan value for gaming yang benar-benar menarik, apalagi buat kalian yang doyan main game. Aku udah cobain pakai HP ini buat main dan ini beneran puas ya, sama performanya yang super kencang. Oh ya, kamera belakangnya ini juga hasilnya lumayan cakep buat ukuran HP belasan juta yang produknya ini lebih fokus ke arah performa. Terus habis itu ada Xiaomi 14. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di 11 juta juga. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, bodinya termasuk mungil, kameranya cakep, layar cakep, dan paling kurangnya ini ada di daya tahan baterainya aja sih, karena ini baterainya 4600 mAh yang kerasa boros kalau dipakai main game. Habis itu ada Samsung S series mulai dari S24 reguler, yang S24 Plus sampai S24 Ultra. Itu bagus-bagus semua, tinggal sesuaiin aja sama budget dan fungsi. Aku sendiri waktu itu pakai S24 reguler dan seneng ya sama bodinya yang mungil, layarnya 6,2 inci tapi performanya tetap kencang, kameranya juga bisa banget jadi andalan karena ya ini hasilnya bagus-bagus banget. Kalau disuruh milih dari semuanya, aku tuh bakal milih S24 reguler sama Xiaomi 14 ya. Di harga segini aku tuh udah main rasa karena ya aku suka sama HP compact, jadi aku pilih yang compact aja kayak S24 sama Xiaomi 14. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Juni ini. Kita balik lagi di awal bulan depan. Semoga aja beberapa list udah ada yang beda karena ya sebentar lagi juga bakal banyak HP-HP baru yang bermunculan ya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.